Baru saja menikah belum lama ini. Tak disangka, pria tersebut justru membawa pulang pelacur tersebut. Tapi hanya untuk menguji identitas gadis itu. Ternyata gadis itu ingin melindungi token tersebut. Dikejar oleh pria berbaju hitam. Akibatnya, ia tak sengaja membobol rumah mempelai wanita dan meminta pengantin wanita untuk menyelamatkannya. Tunggu sampai pengejarnya pergi. Namun gadis itu tidak membalas jasa pengantin wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Dia sebenarnya berjanji kepada seseorang yang tidak menyukai liburan itu. Siapa yang menyangka hal itu terjadi pada saat beribadah? Tabirnya tidak sengaja terlepas. Gadis itu mengira dia ditemukan oleh seorang pria, dan tuan muda mengira dia akan menikah dengan pria jelek. Tanpa diduga, dia sangat cantik. Kemudian tuan muda mengenakan kerudung untuk gadis itu dengan puas. Teruslah beribadah. Namun, setelah tuan muda kembali dari resepsi, tanpa diduga, saya diajar oleh seorang gadis. Protagonis laki-laki akan menyeragamkan gadis itu di setiap mobil. Namun, diketahui bahwa gadis tersebut terluka parah. Sambil memeriksa luka gadis itu, namun secara tidak sengaja menemukan token tersebut. Namun, hal ini menimbulkan kecurigaan pria tersebut. Segera, tuan muda meminta sang guru untuk mengklarifikasi keraguannya. Saya ragu. Orang yang menikah dengan saya tidak bertelanjang dada. Ada sesuatu seperti moling pada dirinya. Tapi saya masih belum tahu apakah itu benar atau tidak. Hal ini sangat penting. Jangan mengagetkan ular terlebih dahulu. Guru menyuruh saya untuk mengamati dan bertindak. Dan laki-laki ingin menguji perempuan. Dia justru langsung membawa pulang pelacur itu. Tepat ketika semua orang menuduh. Dan hanya gadis itu yang tetap diam. Saat itu, pria itu justru melangkah maju dan menunjuk ke arah gadis itu. Anda tidak berwajah telanjang. Siapa yang harus kamu katakan? Aku tidak akan terlalu mengganggumu dengan urusan keluarga di rumah. Selamat tinggal sekarang. Oh, Anda tidak berwajah telanjang. Kamu adalah istriku. Si idiot ini hampir tidak mengenalinya dan membuatku takut. Bukan ciuman. Dengan cara apa? Cepat kirim tuan muda itu kembali ke rumah. Apa yang kamu lakukan, tuan muda? Apa yang kamu lakukan dalam keadaan mabuk? Orang ini hanyalah seorang istri pendek. Aku sangat terkejut dengan dia tadi. Saya pikir orang bodoh ini mengetahui bahwa saya tidak bertelanjang dada. Idiot ini cukup tampan jika dilihat lebih dekat. Penyakit cinta. Niang Yaner. Saya masih ingat saat kedua keluarga kami membuat akad nikah. Anda baru berusia 10 tahun. Ini sangat besar dalam sekejap mata. Yaner tidak tahu kenapa ibunya selalu merasakan hal itu. Kamu bukan kamu. Apakah Anda mempunyai keberatan terhadap pernikahan? Kamu sebenarnya terlihat agak tidak pantas. Sebenarnya dia anak yang baik. Lihat dia tampak seperti orang dewasa, berbanding terbalik dengan kakaknya. Lianger, bawa adik iparmu ke toko untuk melihatnya. Biarkan dia belajar berbisnis ya, oke? Oke, kakak ipar. Oh, ayo pergi. Ibu, kamu sudah bangun, kan? Kebetulan Anda menemani Yaner ke toko untuk melihat-lihat. Pelajari cara berbisnis. Pergi dengan cepat. Kalau bukan karena nasib ibuku, sulit untuk melanggarnya. Saya tidak punya waktu untuk menemani Anda bermain buah persik. Biarkan saya melihatnya. Ingin makan yang manis-manis. Anak kecil itu sedang makan permen. Kalian berdua ingin memakannya. Hei, hei, hei. Saya mohon kepada Anda, guru, untuk membelikan Anda berdua permen ini. Bagaimana kalau segera menyerahkannya padaku? Aku akan membantumu.
Dari mana kamu mendapatkan suaramu sayangku? Terima kasih. Di mana saya bisa mendapatkan akta kelahiran? Jangan bilang tidak apa-apa bagi orang Tionghoa untuk membeli jalan ini. Manis sekali. Beri aku satu juga. Dua yang terakhir tanpa. Apakah Anda ingin ini menjadi lebih tinggi? Apakah kamu mau makan? Siapa yang mau makan? Jika kamu ingin makan, mohon saja padaku. Mungkin aku bahkan bisa mencium baunya untukmu. Apakah kamu mau makan? Kalau ada yang mau makan, mohon saja. Mungkin aku bahkan akan menciumnya untukmu. Ah, mengapa permen orang lain paling enak? Apakah air liurnya enak? Jika rasanya enak, makan saja lebih banyak dan pergi. Satu. Ciao ciao. Keluarga Fuji kami memiliki 3 kepentingan bisnis. Ini adalah gedung Fuking kami yang paling terkenal. Tuan muda kedua, Anda di sini. Saya, penjaga toko, membawa adik ipar saya ke toko untuk melihat-lihat. Ini wanita muda. Maafkan aku. Silakan tinggalkan di dalam. Penjaga toko, saya ingin teh. Oke, tuan muda kedua. Apakah kamu menyukainya? Kelihatannya bagus sekali. Biarkan saya memakaikannya untuk Anda. Terima kasih, saudara ketiga. Kakak ketiga. Ups. Penggambaran ulang ini. Bulan musim gugur ini. Nyonya, apakah Anda menyukainya? Ini menjadi milikku. Selama itu milikku, itu juga milikmu, Bu. Kakak ketiga. Nyonya, apakah Anda menyukainya? Ini menjadi milikku. Selama itu milikku. Itu milik Anda, Nyonya. Mulutnya manis sekali. Tapi sekali lagi, apapun yang ada di gedung ini, semuanya lebih berharga daripada medali emasmu yang rusak. Sampai jumpa, kamu sangat menyukainya. Penderitaan untuk ayahku. Tapi bagaimana kalau Anda mengubahnya? Sepertinya niat pemabuk itu bukan untuk minum. Anda harus menyimpan bunga musim semi yang diberikan kepada Anda. Sangat indah. Berlama-lama, aku mau minum teh juga ya. Alisku. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari, Belacu. Coba lihat, lihat, lihat. Domba gemuk itu datang. Hati-hati, ah. Ups. Oke, Anda bisa menggunakan kami sebagai tameng. Huagu. Coba lihat, lihat wajah bebek gendut itu. Xiaosu, hei kamu. Haha, ups. Apa yang kalian isi? Anda berjalan tanpa melihat ke jalan. Oke, saya berumur 3 tahun dan saya bahkan tidak bisa menyentuh vasnya. Kehilangan uang. Hahaha, vas. Saya telah bergantung pada Anda selama bertahun-tahun. Semakin memalukan kemampuan akting Anda, semakin memalukan pula. Baica, tolong jangan ganggu adik iparku. Jelas sekali Anda yang melakukannya dengan sengaja. Dari mana datangnya anak kecil gendut itu untuk dikalahkan? Anda. Ups, sekilas, kakak laki-laki ini terlalu sedih dan tidak bisa diam. Kompensasi, sekilas vas antik ini bernilai banyak uang.
Berapa banyak yang harus dibayar? Ini suamiku. Sama sekali tidak ada apa-apa. Benar, suami. Bukankah kamu masih memiliki bunga musim semi dan bulan musim gugur? Gigi besar Buddha. Apa yang mereka inginkan dari saya setelah melanggarnya? Di sana. Seorang pembohong dan bajingan. Bagaimana aku bisa memberikan uangku padamu? Pelukan terlalu erat. Pegang aku erat-erat. Sepertinya seseorang sedang menatapku. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Bunga musim semi dan bulan musim gugurmu telah hilang. Kerugian besar. Lingер, berhati-hatilah dalam melangkah. Baiklah, terima kasih kakak ipar atas perhatiannya, Tuan Muda dan Nyonya. Mengapa rumah Anda mengirim pengurus rumah tangga untuk mengunjungi kerabat Anda? Wakil Butler Su ada di sini. Apa yang bisa saya lakukan? Kenapa dia bereaksi seperti ini? Berhenti. Ya, kamu kembali. Ya, apakah itu dia? Nona abadi. Kulit di sudut mulut tidak alami. Ada bekas lem di wajah, seperti pohon beringin. Kepompong di balik mulut harimau. Berlatih seni bela diri sepanjang tahun. Suene menyembunyikan kejahatan. Pedang itu harus ada di mana-mana sepanjang tahun. Dia jelas bukan kepala pelayan yang tidak tahu seni bela diri. Pasti ada yang salah dengan pengurus rumah tangga ini. Jika dia kepala pelayan palsu, Anda mungkin tidak akan bisa mengenali tampilan riasan palsu saya. Matahari terlalu beracun, jadi saya memakai kerudung untuk melindungi diri dari sinar matahari. Apakah dia gadis kerah putih? Tuan dan istrinya sangat prihatin, jadi saya secara khusus meminta saya untuk datang dan menemui Nona. Ini hadiahku untukmu. Tuan memberimu hadiah kematian. Saya hanya berharap wanita itu tidak mengabaikan latihan bela diri. Dasar menyebalkan, apa yang orang ini ingin lakukan? Terima kasih ayah untukku. Itu Nona. Tuan meminta saya untuk melakukan beberapa trik dengan wanita muda itu. Sekadar mengenal hadiah ini. Ingin menguji saya. Orang yang tidak baik. Butler tolong Nona tolong. Siap berangkat. Mobil sedang diperbaiki dan saya khawatir. Hah, aku akan memukulmu seperti ini. Terserah Anda apa yang harus dilakukan. Ah. Oh, kepala pelayan Su. Hei, kamu baik-baik saja? Hei, aku tidak akan melawan. Aku tidak akan melawan. Butler Su, kamu mengikuti ayahku dan bepergian ke seluruh dunia. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Aku bilang kamu boleh membuat keributan kecil saja. Bagaimana jika istri saya terluka? Pergi, pergi, pergi. Benar saja, dia adalah petugas kebersihan. Ups, aku lelah memukulmu. Lebih baik aku kembali dan mengumpulkan hadiah. Aku akan datang dan menemuimu nanti. Ayo berangkat. Apakah menurut Anda saya akan direkrut seperti ini? Tuan muda tertua belajar. Orang yang menikah di mansion hari itu bukanlah Su Yan. Itu Xing Xuan.
Untuk menghindari memperingatkan musuh, pastikan Rumenling sangat mudah digunakan. Baru setelah itu dia menghiburnya dengan berpura-pura menjadi Su Manshen. Pengurus rumah tangganya adalah Suan Ling dan dibungkam. Tuan muda pasti tidak akan menyerah. Anda harus mematuhi perintah impian. Ayo pergi ke gedung bersama. Aneh. Anda harus mengenakan kerudung saat bertemu dengan pengurus rumah tangga Anda. Nyonya, apa yang kamu sembunyikan? Anda tidak mungkin mencuri medali emas itu, bukan? Sebutkan medali emas lagi. Kepala pelayan Anda berpura-pura berada di sini untuk mengantarkan hadiah. Sebenarnya saya datang ke sini untuk mencari merek. Fuda bodoh ini. Panci mana yang tidak boleh dibuka? Tapi jangan biarkan itu tergelincir. Suami. Medali emas itu sebenarnya adalah harta karun ayahku. Saya penasaran, jadi saya mencurinya. Suami, tolong jangan beritahu pengurus rumah tangga, oke? Menarik. Pengurus rumah tangga palsu dan Suyan palsu. Saya ingin melihat lagu apa yang Anda nyanyikan. Kamu lihat. Inilah yang saya katakan. Apakah ada manfaatnya? Kenapa aku harus berjanji padamu? Dasar bodoh, aku takut dia akan menyakitimu. Bukan itu maksudku. Maksudku, hei, aku takut ayahku akan memukuli suamiku yang baik. Tolong bantu saya. Tolong, bantu aku. Oke. Ya. Apakah Anda setuju? Hanya tidak tahu, Nyonya, apa yang akan Anda gunakan untuk menutup mulut saya? Apakah Anda setuju? Saya hanya tidak tahu apa yang Nyonya pertaruhkan padanya. Dosaku. Kepala pelayan Tuan dan Nyonya Sufu telah tiba. Pengurus rumah tangga Su Xiaoqing mengundang. Nona, saya akan segera kembali ke Linciang. Jadi tolong, Nyonya Fu, bawa saya ke sini. Ini adalah pil tonik sempurna yang telah disiapkan Nyonya untuk Anda. Semoga Anda beruntung segera. Sambutan seperti apa yang ada lagi? Terima kasih untukku. Saya harus merawat tubuh saya dengan baik. Nyonya sudah memesan. Anda harus membiarkan saya melihat Anda memakannya secara langsung sebelum Anda dapat yakin. Salah. Beracun. Ingin aku mati. Beracun. Ingin aku mati. Apa yang kamu pikirkan? Ayolah ibu, aku ingin menggendong cucuku secepatnya. Wow, jeruk ini manis sekali. Ayo coba. Apa ini? Hentikan. Wow, baunya enak sekali. Biarkan aku mencobanya. Hal malang ini menghancurkan nasib baik saya. Sebelum dia melakukan serangan lagi, saya harus pergi dengan tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bilang aku tidak menginginkannya lagi. Bukankah lebih baik dua orang mengonsumsi suplemen bersama-sama? Jika ingin minum, buatlah yang lain. Tuan muda itu benar. Minum bersama untuk mengisi kembali. Nyonya, saya harus segera ke Linjiang untuk pulih. Sesuaikan ini. Nona perpisahan. Butler, aku akan memberikannya padamu. Mengapa kamu menatapku? Pekerjaan rumah. Mengapa kamu menatapku? Ups. Ayo minum air. Buka mulutmu.
Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa Anda ingin mengambil semangkuk obat itu? Kamu menungguku. Aku akan mendapatkan penawarnya. Pastikan untuk menunggu saya kembali. Apakah racun ini nyata? Saya tidak bisa membayangkan akibatnya jika gadis kecil itu memakannya. Saya juga tidak tahu tentang pil penawar racun guru. Apakah efektif melawan racun ini? Siapa kamu? Mengapa Anda harus berpura-pura tanpa wajah? Pengurus rumah tangga ini memang punya penawarnya. Orang kaya yang bodoh membuka mulutnya. Buka mulutmu. Fu Dashu. Kamu pasti baik-baik saja. Wanita. Kamu bangun. Aku mati dengan tidak adil. 9. Nyonya, apakah kamu Suyan? Atau orang lain? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menanyai saya? Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda bahkan lebih aneh lagi. Bagaimana Anda tahu bahwa pengurus rumah tangga itu menyedihkan? Mengapa Anda sengaja menyebutkan medali emas?
Dan mengapa Anda berinisiatif meminum semangkuk racun itu? Suamiku, apakah kamu beruntung? Atau orang lain? Ada yang salah denganmu. Ada yang salah denganmu juga. Saya ingin mengungkapkan identitas Anda. Saya ingin mengungkapkan identitas Anda lebih jauh lagi. Tuan muda dan Nyonya. Nyonya ada di sini. Bu, kenapa kamu ada di sini? Bu, ini sudah larut malam. Kenapa ibu tidak istirahat? Yaner, apakah kamu keluar pada sore hari? Ya, saya ingat bahwa saya masih memiliki sesuatu yang tidak saya berikan kepada pengurus rumah tangga. Jadi aku mengusirnya. Apa yang salah? Ceritakan semua yang kamu lihat. Itu adalah penjahat yang tidak sengaja. Di gerbang, saya melihat Nyonya Sao kembali dengan membawa pedang, dan masih ada darah di pedangnya. Segera setelah Nyonya Sao kembali, penjahat telah mendengar bahwa ada gunung dan hutan di pinggiran kota. 2 orang asing tak dikenal tewas. Dan ada orang-orang di pegunungan dan hutan di pinggiran kota. Melihat Nyonya Sao, saya terlalu ceroboh. Segera dapatkan penawarnya. King sangat ceroboh. Yaner, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya. Mengapa? Nyonya, di mana daging babi yang Anda bawa pulang? Pedang yang diberikan ayah mertuaku sore ini. Dia menegaskan bahwa itu tidak dihitung sebagai pedang kecuali jika dibuka. Bawa saja pedang di sore hari. Pergi ke rumah pertanian di pinggiran kota untuk membantu membunuh babi. Membunuh dan membunuh itu normal kecuali Kaifeng. Haha, dia serius. Aku akan memasak sendiri untuk menghormatimu. Ya, jadi ada darah di bahuku ketika aku kembali. Maaf sudah membuat ibuku khawatir. Mengapa? Mengapa Anda secara sewenang-wenang menjebak wanita muda itu? Aku akan menghukummu dengan membersihkan toilet selama sebulan. Ini Nyonya, saya minta maaf. Nyonya, kalian istirahatlah lebih awal. Ibu sudah kembali ke rumah. Mengapa? Kenapa kamu membantuku? Takut ibu saya khawatir. Kamu adalah pekerjaan sampingan. Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Jika kamu ingin menyakitiku, Anda tidak akan terlalu ingin menyelamatkan saya sore ini. Apakah kamu tidak takut aku akan membawa masalah pada keluarga ini? Takut. Jadi aku akan mengawasimu. Lihat jenis obat apa yang Anda beli di labu Anda. Saya punya alasan. Tapi aku bukan orang jahat. Siapa kamu? Anda akan segera mengetahuinya. Kemana harus pergi ke Baihualu? Temukan bunga musim semi dan bulan musim gugur saya. Sang Buddha, siapa kamu? Bandit merajalela di luar kota. Tuannya memerintahkan untuk pergi dan menanganinya. Saya ingin bertemu Master. Tidak, tuannya sedang mundur. Selama periode ini, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada apa? Apakah Anda ingin bertemu dengan Master? Bagus. Kalau begitu karena kamu tidak ada urusan, datang dan minum bersamaku. Ini adalah putri merah yang langka. Lupakan saja, aku akan begadang semalaman. Saya belum tahu apa yang terjadi di rumah. Hilang. Cheng Jiao mengetahui bahwa saudaranya telah kehilangan miliknya. Wanita itu pasti mempunyai kakinya sendiri yang tidak bisa ditinggalkan. Apa yang terjadi? Hamliuran kartu ucapan terima kasih. Aku ingin tahu apakah aku akan mengetahui wajah aslinya di Lucian malam ini. Berjalan. Gigi kedua satu. Apakah itu Bao? Siapa kamu? Orang yang usil.
Tidak seperti itu. Tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mengapa mereka kembali? Tidak peduli bagaimana keadaanku, tapi keluarga ini tidak bisa terpengaruh. Kalau begitu, salah satu di antara mereka adalah milikku. Telapak tangan penghasil jiwa raksasa. Bangun. Aku baru saja memberimu obat. Merasa lebih baik? Bidang campuran Rosago. Ini adalah seni bela diri ketelanjangan yang unik. Tanpa diduga, pahlawan yang terobsesi denganku. Ternyata itu hanya tugas orang bodoh. Pemuda kaya. Bisakah aku tega mencintai pria berbaju hitam ini? Agaknya Anda juga bukan orang biasa. Ada rumor di sungai dan danau bahwa gadis dari Bailey itu seperti mimpi. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi Zhao Hua, seseorang dari rumah Jenderal Bailey, kan? Hari itu saya dikejar oleh pria berbaju hitam. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi orang biasa. Bergabunglah dengan keluargamu. Aku menipu kamu. Hati nurani saya sangat tidak tenang. Saya akan pergi dengan tenang dalam beberapa hari. Aku tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Siapa aku? Seorang pahlawan tidak bisa memakannya? Saya suamimu. Fuyan. Anda adalah istri saya, Suyan. Dasar bodoh. Mengapa? Apa yang akan kamu lakukan? Duduk di kepalan tangan si Juku. Tidur. Sesuatu telah terjadi. Aku memanfaatkan ketidakhadiranku untuk memberontak melawanmu. Bu, kamu kembali. Di mana Funian? Beraninya kamu menikahi YR di belakangku? Teman-teman, keluar dari sini. Dia kembali. Siapa itu? Cepat berpakaian. Orang ini tidak mudah untuk diajak main-main. Cepat, 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 cepat. Tidak, tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, ayo. Cepat pergi, cepat pergi. Oke. Berkah yang tidak masuk akal. Apakah kamu lupa apa yang ayahmu katakan sebelum dia meninggal? Istri yang dinikahi keluarga Fu haruslah seorang wanita dari keluarga terpelajar. Beraninya kamu menikahi YR secara pribadi? Ceraikan wanita itu. Janji ibuku bernilai 1000 keping emas. Su Biaotou ini, suami saya dan saya adalah penyelamat hidup. Seberapa kasarkah Putri Biaotou? Bahkan tidak bisa menikah. Ketika saya bepergian baru-baru ini, Putri Louismu memiliki latar belakang keluarga terpelajar. Tepat pada waktunya untuk menjadi istri YR kami. Roger, ayolah. Anak perempuan. Menurutku lebih baik mengingat ini dari jauh. Berhentilah bicara omong kosong dan perlakukan Roger dengan baik mulai sekarang. Jadi begitu, maksud nenek.
Izinkan saya pergi ke selir saya di sisi itu. Oke, nenek, mulai sekarang, saya akan memeluk dua wanita cantik di kiri dan kanan dan berpikir untuk menulis sesuatu yang baik. Aku masih ingin memelukmu kiri dan kanan. Omong kosong, beraninya kamu berbuat salah pada Roger kami. Nenek, jangan marah. Roger bersedia menjadi anak kecil. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya secara kecil-kecilan. Nenek, aku tidak ingin mengubah adik iparku. Ups, jangan diubah, jangan diubah. Ya, karena kalian semua melindunginya, maka Anda akan salah mengira Roger kami sebagai rumah parsial. Saat Anda masuk keluarga kaya, Anda tidak boleh bermalas-malasan. Pergi dan sapu halaman untukku. Itu nenek. Aku khawatir gadis kecil ini akan dipermalukan oleh singa dalam beberapa hari. Kakak, bisakah kamu membantu adikku menyelesaikannya? Adikku lemah. Saya harap saudara perempuan saya dapat membantu saya. Anda dan saya berada pada hari ke-10 bulan lunar. Tidak melaporkan usia. Aku tidak bisa menjadi adikmu. Adikku tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Aku membuat adikku tidak bahagia. Apa yang kamu bicarakan? Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Roger entah bagaimana membuat marah Ni Sao. Mohon maafkan saya, Nyonya Sao. Halo Suyan. Beraninya kamu memperlakukanku Roger seperti ini? Mungkinkah aku tidak menyukai istri lamaku? Saya tidak punya waktu untuk bertindak dengan Anda. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tertarik sama sekali, hanya sedikit. Jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Dan Anda, Tuan Fu. Siapa yang ingin kamu nikahi? Siapa yang kamu suka tidak ada hubungannya denganku. Anda sekarang adalah istri sang Buddha saya. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya denganmu? Apa yang dikatakan guru Buddha sungguh konyol. Meskipun aku akan menikahimu sebagai istrimu, tapi Anda bernyanyi setiap malam di Menara Beihua. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Kamu tidak pernah peduli padaku. Aku juga tidak pernah peduli padamu. Bagus, sangat bagus. Karena kamu, si harimau betina, sudah tidak punya lagi. Tapi tuan muda ini merasa tenang. Berkat dari orang-orang aneh. Bergembiralah dengan surga. Menurutmu siapakah harimau betina itu? Oke. Semua keluarga. Harmoni adalah hal yang paling berharga. Yanel, ajak Roger beristirahat. Bu, aku akan mengantarmu kembali ke rumahmu. Yanel. Saya merasa bersalah kepada Anda. Kakak ketiga, izinkan saya tinggal di sini sementara dan menunggu pengaturan. Tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah apa yang terjadi kemarin, ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Sejauh ini, belum dipaksakan. Lebih baik pergi dan temui dia. Suaminya, Ni Sao, lahir sebagai kepala agen pendamping. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Li Ronger. Roger hanya bisa menemani suaminya dengan membacakan puisi dan menulis puisi, membuat teh dan bermain piano. Seseorang. Gadis kecil ini ada di luar pintu. Wanita cantik.
Dia adalah seekor harimau betina. Bagaimana keindahan bisa begitu lembut dan lembut seperti air? Suara apa? Aku akan pergi melihatnya. Junan akan melapor kembali ke Baili Xingxuan di masa depan. Ada apa? Mengapa kamu memberi makan serangga besar? Aku sangat asal-asalan sepertimu, bodoh sekali. Lobak berbunga. Anda baru menikah dengan saya selama beberapa hari dan Anda sudah ingin menemukan Xiao Qian. Temukan teh hijau teratai putih. Rasanya lebih baik memilikimu. Apa yang Anda ingin dia lakukan? Itu hanya sandiwara. Lagi pula aku bukan tempat di sini. Seseorang. Tolong. Jika Anda ingin melihat dramanya, Anda akan diberikan gelar markis. Luka lama tak kunjung sembuh, tambahkan kehidupan baru. Saya tidak tahu untuk siapa Anda bekerja keras. Kakak ketiga. Kakak ketiga sangat dingin. Kakak ketiga lagi. Apakah saudara ketigamu begitu penting bagimu? Apakah ini mimpi? Mengapa? Oke, aku. Kamu sangat berat. Tanganku mati rasa karena tekananmu. Apakah kamu mengikutiku? Gue sayang sama lo. Biar ku beritahu padamu. Saya tidak peduli apakah Anda pekerja kantoran atau Suyan. Sejak kamu menikah dengan keluarga Mufu, kamu berasal dari keluarga Mufu. Saya bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Aku tidak peduli apakah kamu peduli padaku atau tidak. Bagaimanapun, aku harus peduli padamu. Sebenarnya aku marah hari ini. Aku padamu, aku padamu. Oke, ini sudah larut. Kita harus cepat kembali sebelum nenek bangun. Jika tidak, kamu bilang di mana gadis kecilmu punya begitu banyak bau kaki? Hei nanti. Tetaplah baik-baik saja di Fujian. Jangan iri pada hal-hal kecil. Apakah kamu masih kabur dari rumah? Saya tidak cemburu. Aku juga tidak kabur dari rumah. Anda baru saja menyelamatkan saya. Kehidupan selanjutnya lah yang akan menjatuhkan Anda ke tanah. Terlihat orang tersebut tidak mau. Tidak melihatnya. Aku berhutang nyawa padamu lagi. Aku berjanji pada diriku sendiri padamu. Aku berhutang nyawa padamu lagi. Aku berjanji pada diriku sendiri padamu. Benar dan salah. Tapi Baili Jia kami hanya merekrut menantu dari rumah ke rumah. Hilang. Mengapa? Oh, aku bodoh sekali. Biarkan aku pergi. Hei, tanganku mati rasa karena manipulasimu. Biarkan aku pergi. Ambil tasmu, kopling ini mati rasa. Sekarang jam berapa dan kamu masih belum bangun?
Nenek. Nenek, aku baru saja menyapu lantai. Apakah nenek punya instruksi? 2 bunga mekar, masing-masing 1, untuk menyembunyikan identitasnya. Zi. Bailey Xingxuan menikah dengan keluarga Fu. Belum menyadari hubungan keduanya. Diam-diam sudah jatuh cinta. Ini benar, salah, benar. Perubahan pada keduanya ditakdirkan untuk mendorong nasib semua orang ke jurang yang dalam. Tuan muda dikirim ke Liangzhu untuk mencari kenyamanan. Tidak ada yang kembali. Benda itu aman. Seni bela diri 12 telah meningkat lagi. Kudengar gadis itu sangat bahagia akhir-akhir ini. Mungkin karena tuan muda dari keluarga Fu. Setelah menyapu lantai, saya mencuci pakaian dan pergi ke taman untuk menyiangi dan menyiram. Memberi makan ikan di kolam teratai. Ya. Dan. Ronger dan YL ada di sini. Kebetulan Anda sedang mengawasi pekerjaan Suyan. Nenek yang baik tidak membiarkannya bermalas-malasan. Kalian benar-benar setuju. Kalian benar-benar setuju. Kawan. Tuan muda, izinkan saya memberitahu Anda. Tuan muda, kakak. Saudara ketiga tidak pernah mendengar tentang apa yang terjadi di kota itu. Saya tidak menyangka akan bertemu Jenderal Bailey di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan besar dan kecil. Orang tua itu mendengar bahwa ketiga tuan muda itu memperoleh keajaiban yang unik. Datang ke sini khusus untuk meminta saran. Bidak catur yang bagus. Anda harus tetap di tempat Anda seharusnya tinggal. Berjalan sembarangan hanya akan menyebabkan kematian. Apakah Anda benar, Jenderal Bailey? Tuan muda itu bijaksana, ya. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, putri yang tak terpisahkan. Maafkan saya, Tuan muda, saya sedang memikirkan Anda. Gadis kecil mempunyai keadaan darurat. Dikirim kembali ke kampung halaman saya untuk memulihkan diri. Keadaan darurat. Hahaha. Kalau begitu aku khawatir aku tidak akan selamat. Hei, Nyonya, bunga ini tidak disulam seperti ini. Nona muda, Anda tidak bisa memasak dengan bahan-bahan. Apa yang kamu cuci? Jika Anda tidak tahu cara mencucinya, jangan dicuci. Kakak, apakah kamu ingin adikku membantumu? Bagaimana? Marah. Biarkan saya membantu Anda. Hei, biarkan aku membantumu. Tidak, aku ingin membantumu. Biarkan saya membantu Anda. Tidak perlu, bantu aku. Minggirlah dan biarkan aku menggantungmu untukmu. Suamiku, lihat aku. Saudari, kamu melakukannya dengan sengaja. Tidak ada siapa-siapa, pergilah. Aku akan membawanya bersamamu untuk membersihkannya. Wanita cantik, apakah kamu sudah mengganti pakaianmu? Wanita cantik. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagus. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Mengapa kamu di sini? Kamu, bukankah kamu seharusnya berada di sana? Bagaimana? Nyonya begadang hingga larut malam dan datang ke sini, hanya untuk melihatku menghabiskan malam dengan cantik. Hahaha. Hahaha. 有人来了！ Apa yang terjadi? Ah, apa yang kamu lakukan? 干什么？ Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita cantik, kamu sangat cantik. Untuk apa ini? Wanita cantik, Anda mungkin tidak tahu. Pertama kali aku melihatmu, baru saja jatuh cinta padamu. Malam musim semi itu singkat, suamiku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak peduli apakah Anda seorang pekerja kantoran atau orang yang tidak berwajah. Sekarang kamu telah menjadi istriku. Aku pasti akan mengantarmu keluar. Sekarang kamu telah menjadi istriku. Aku pasti akan melindungimu. Tinglan. Anda dan saya berasal dari sekolah yang sama. Ada beberapa hal yang tidak membuat Anda puas. Seharusnya kamu tidak melakukannya di belakangku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mengapa Anda ingin membunuhnya? Buddha, harap tenang. Hanya Anda yang bisa menyembuhkan racun Anda. Saya bertanya apakah saya tidak diracuni hari itu juga. Maukah Anda memberi saya penawarnya? Kenapa kamu ingin membunuhnya? Tuhan, tenanglah. Hanya Anda yang bisa menyembuhkan racun Anda. Saya bertanya apakah saya tidak diracuni hari itu juga. Maukah Anda memberi saya penawarnya? Anda tahu dengan jelas bahwa dia bukan Suyan. Tentu saja itu tidak ada hubungannya denganmu apakah dia hidup atau hidup. Karena dia adalah siapa dia. Apakah kamu sangat mencintainya? Saya hanya tidak ingin orang-orang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia memiliki mimpi di tangannya yang mengundang pria berbaju hitam. Anda bilang dia tidak bersalah. Anda tahu dia adalah bahaya besar. Kamu baik-baik saja. Mengapa tuannya ada di sini? Guru, murid kecil. Laner.
Anda keluar dan berjaga. Ya. Kamu dengarkan aku. Suyan segera bangun untukku dan pergi membersihkan halaman. Di mana orang-orangnya? Apa yang saya pikirkan? Kemana saja kamu pagi-pagi begini? Tapi aku tidur nyenyak tadi malam. Nyonya Hui. Bangun pagi-pagi sekali. Tapi seluruh tubuhku terasa sakit. Tremela telah bertemu nenek. Nenek. Anak baik, apakah kamu lelah tadi malam? Beristirahatlah lebih banyak hari ini, suami. Oke, kalian anak muda, cintailah aku. Nyonya tua saya pergi. Kemana saja kamu pagi-pagi begini? Saya mau kemana? Perlu memberitahumu. Pergi lakukan pekerjaanmu. Anak kedua, ayo pindah tempat. Ada seseorang di sini yang merusak pemandangan, bukan saudara perempuan. Mendengus. Kenapa tiba-tiba? Mendengus. Kenapa tiba-tiba? Kamu mungkin tidak tahu kapan pertama kali aku melihatmu. Baru saja jatuh cinta padamu. Saya tidak peduli apakah Anda seorang pekerja kantoran atau orang yang tidak berwajah. Dia telah menjadi istriku. Aku pasti akan mengantarmu keluar. Apa yang terjadi? Orang kaya bodoh. Tiba-tiba aku merasa menjadi orang yang berbeda. Kenapa kamu tahu alasannya? Guru saya meminta Anda untuk berpura-pura menjadi anak hilang yang tidak berpendidikan. Kamu memberitahuku, keluarga kami memiliki dendam di masa lalu. Saya tidak punya pilihan selain pindah ke Liangzong di akhir film. Makam untuk berlindung. Juga untuk menghindari ya. Saya hanya bisa. Semakin sedikit tampilannya yang palsu, semakin baik. Tapi Tuan, saya masih belum mengerti. Mengapa Anda ingin Tianlan membunuh Suer? Dia harus mati. Suer, aku minta maaf. Untukmu. Sebutkan Rumenling ini. Perlu menyebutkan seseorang. Itu, dia adalah jenderal paling populer di kota Zhaohua. Orang ini, Jun, terlibat dalam pemberontakan penguasa kota tua, konspirasi Kuan dan dibungkam. Jadi rahasia apa yang dia ketahui? Jadi apa hubungannya dia dengan keluarga Fuji? Istana Ming yang terhormat, tolong dengarkan saya perlahan. Katakan itu. Ya. Aku telah membuatmu merasa bersalah beberapa hari terakhir ini, Ibu. Wanita tua itu perlu waktu untuk menerimamu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Bu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Belilah 2 kotak pemerah pipi untuk ibumu. Gadis yang Anda pilih akan menyukainya. Hei, Nyonya. Kenapa kamu masih di sini? Aku belum pergi menjemput Liang Er. Nyonya, keretanya mogok setelah dia mengambil 2 langkah. Si kecil cemas. Saya khawatir Tuan Muda sedang menunggu saya dan akan keluar. Aku akan menjemputnya di jalan. Liang An pasti senang. Bagaimana Anda bisa menanggung ini? Nyonya, semuanya baik-baik saja. Terima kasih, Bu.
Wanita muda ini sangat perhatian. Tuan muda pergi. Cer. Dia harus mati. Mengapa? Karena dia adalah putri Bai Li Wenlong. Saat itu Bai Li Wenlong hanyalah seorang kapten penyelesai. Tapi dia menjadi jenderal pelindung kota Zhaohua dalam semalam. Itu karena saya telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menghilangkan pengaruh keluarga suami saya. Dan kakekmu. Dia juga mati karena pedangnya. Suami. Ajak aku keluar untuk bermain. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Tuan muda, suami, tunggu aku. Suamiku, ajak aku keluar bermain. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Tuan muda, mohon tunggu saya. Loyun, aku tidak akan pernah istirahat. Hanya satu hal. Kebencian Huneizi bisa disembuhkan dan menyeluruh. Tinggalkan garis keturunan yang kaya. Saya telah mengambil alih penguasa kota. Rahasia terkait konspirasi perebutan kekuasaan pun tersembunyi di tempat yang sama. Jika Anda benar-benar harus melakukannya, jangan membuat masalah. Perhatikan juga Bai Li Wenlong. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga Fu akan dibunuh lagi. Mengapa Anda mengikuti mereka ke sini, Liang Er? Apakah kamu senang di sekolah hari ini? Saya tahu Liang Er paling suka yang manis-manis. Kakak ipar, maukah Anda mengajak Anda membeli kue untuk dibawa pulang? Mudah untuk berjalan-jalan. Perlakukan anak kecil ini dengan baik setiap hari. Mengapa kamu ada di sini di dekat sini? Bukankah kita akan pergi ke gedung Fuking? Saya tidak akan pergi ke Menara Fuking lagi. Kakek akan mengajakmu membeli kue hari ini. Hari ini, seluruh toko kue telah diambil alih oleh Anda. Lihatlah tanganmu. Permen kacang yang lezat. Datang dan lihatlah. Datang dan pilih permen yang lezat. Hei, lihat itu. Ayo, ayo. Amara. Meskipun demikian, dia juga yang paling kecil kemungkinannya untuk meninggal. Dia tetap di sini. Dengan tatanan seperti mimpi. Ini pasti akan menarik berbagai roadshow. Begitu identitas keluarga kaya itu terungkap, dia pasti akan ditangkap oleh Bai Li Wenlong, memotong akarnya. Apakah saya tetap bisa mengusirnya? Bisakah kamu memastikannya setelah dia pergi? Jangan pernah menyebut apapun tentang keluarga Fu kepada dunia luar. Anak-anak, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Suami. Suami. Kakak ipar, abaikan dia dan pergi. Hei, lihat, lihat. Apakah kamu nona muda dari keluarga Fu? Bagaimana Anda mulai menjadi pria yang menakutkan dan menjaga majikan Anda? Kudengar tuan muda tertua dari keluarga Fu mengambil selir tidak lama setelah pernikahannya. Oh, sungguh menyedihkan. Sekilas, sepertinya dia tidak memiliki status dalam keluarga. Mengapa? Makan lebih banyak gula. Lihat apakah mulut Anda bisa menjadi sedikit lebih manis. Ayo, ayo, ayo. Apakah linger enak, lezat? Mengapa Anda bukan seorang wanita muda Buddha? Sudah lama tidak bertemu denganmu. Sehari sebelumnya, kamu memecahkan vas antiku. Haruskah senjata ini ditembakkan? Kebetulan sekali sekarang kalian berdua ada di sini. Mari kita minum teh bersama sebagai saudara. Tunggu sampai keluarga Fu mengambil uang untuk mengganti vas tersebut. Kirim kalian berdua kembali ke rumah. Linger, tutup matamu dan jangan pernah membukanya. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Kebetulan gadis ini sedang dalam mood yang buruk hari ini. Aduh. Apakah kamu buta? Dewasa. Dia mendorongku dan memukulmu dengan sengaja. Dewasa. Dialah yang pertama-tama mengambil postur laki-laki dan tidak punya pilihan selain menolak. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri karena telah menyebabkan begitu banyak masalah bagimu.
Ternyata itu adalah nona muda dari keluarga Fu yang baru saja lewat. Kudengar ayahmu adalah seorang biaotou. Tidak heran ini sangat menakjubkan. Aduh, 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 aduh. Nyonya, kamu baru saja memukulku seperti ini. Tulang-tulangku hampir patah. Aku beritahu kamu, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Fan Fan, ini adalah Zhang Yuanhua. Saya menghasilkan cukup uang untuk menyerahkan kartu klub saya dan kalah dari ayah saya. Anda semua telah melihatnya. Wanita muda ini adalah orang suci biji-bijian. Apakah kita semua punya penjelasannya? Anda semua telah melihatnya. Wanita muda ini tidak punya tulang untuk menyakiti orang. Mari kita semua mendapat penjelasannya. Pergi ke Jiangluo, hentikan. 住手！ Yo Chang Yuan, 常员外， istri saya bersih dan rapi. Secara tidak sengaja melukai Zhang Yong. Aku akan meminta maaf padamu. Di manakah penjelasan yang jelas tentang cara memberantas kekerasan dan membawa perdamaian ke arah yang baik dengan menggunakan pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah? Tidak bisa bersenandung. Keluarga Fuji Anda selalu mempunyai masalah dengan balok atas yang tidak sejajar dan balok bawah yang bengkok. Yang kuat selalu menindas yang lemah. Orang ini merampok 是 dan 想别 menipu. 碰瓷儿。 Ulangi penjahat yang mengumpulkan uang perlindungan. Ada catatan kriminal di Yamen. Jika Zhang Yuanwei tidak mempercayainya, ayo pergi ke Yamen bersama untuk memeriksanya. Tetapi, saya mendengarnya baru-baru ini. Zhang Yuanwei jatuh cinta dengan lahan pertanian sebuah keluarga di pinggiran kota. Tapi mereka tidak akan menjualnya hidup atau mati. Anda hanya bisa menerimanya apa adanya. Namun sepertinya sesuatu terjadi pada keluarga tersebut tidak lama kemudian. Saya kebetulan mengetahui beberapa berita. Mengapa kita tidak menemui pejabat dan ngobrol santai? Tidak. Hahaha. Ini adalah kesalahpahaman. Nyonya, mohon keadilan. Ini adalah pahlawan di kalangan wanita. Hei, lihatlah tulang-tulang tuaku. Sangat keras. Hei, kedua gangster kecil ini harus diberi pelajaran. Aku tidak akan menundamu lagi. Hahaha, selamat tinggal. Hahaha, gulir. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya tepat waktu. Hai. Siapa yang akan datang menyelamatkan Anda? Aku takut padamu. Kamu sangat bodoh. Kehilangan wajah keluarga Fujian kami. Jangan lakukan itu dengan mengambil tindakan. Orang kaya bodoh. Biarkan saya melihat betapa keras kepala Anda. Fuda bodoh. Biarkan saya melihat betapa keras kepala Anda. Benarkah? Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Fu begitu bijaksana? Ikuti aku, orang kikuk ini, sepanjang jalan. Siapa yang mengikutimu sepanjang jalan? Ini aku. Peduli dengan adik laki-lakinya. Oh, kakak ipar. Mari kita abaikan orang bodoh ini dan pergi. Apa yang bodoh? Tampaknya bodoh. Apa? Sepertinya kamu sama sekali tidak memiliki aku di hatimu. Setelah Bai Li Wenlong membunuh kakekmu, telah mencari rahasia yang ditinggalkannya. Jika Anda memberitahu dia tentang masa tinggal Anda di Liangzhou, keluarga kaya berada dalam masalah serius. Menguasai. Kelegaan masa lalu. Jangan khawatir tentang dia. Keluarga Yaner Baili dan keluarga kaya berselisih satu sama lain. Dia adalah putri dari Baili Wenlong. Bagaimana saya bisa tinggal? Anda tidak bisa hidup selamanya karena cinta di antara anak-anak Anda dan memutus garis keturunan keluarga Fu. Anak. Tuan sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melindungimu. Dia akan menjadi masalah serius bagi keluarga Fuji. Memotong gulma harus menghilangkan akarnya. Murid. Tahu. Sambilan. Tuan anak itu sudah tua.
Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melindungimu. Dia akan menjadi duri serius di pihak keluarga kaya. Memotong gulma harus menghilangkan akarnya. Oke. Mengapa? Mengapa Anda ingin berhubungan seks? Kenapa kamu tidak memakai riasan? Dia harus mati. Bocah kecil, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Anda membiarkan Dahuang menjatuhkan Anda. Seseorang mengikatku di sini lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Bocah kecil itu kembali. Kamu bocah nakal. Katakan padaku dengan jujur, kenapa kamu tiba-tiba mengabaikanku? Ups. Kenapa enak sekali? Kamu mau makan? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu makan. Apakah menurut Anda itu bukan karena kesenangan tuan muda saya? Bocah kecil itu benar-benar bisa membantu. Dia harus mati. Permen ini cukup enak. Hei, hei. Ada apa? Sepertinya kakiku digigit sesuatu. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia digigit ular? Tidak memuaskan. Apakah menyenangkan? Hei, akui saja. Kamu hanya peduli padaku. Ah, aku menggambar ini dengan mesin. Tapi biasanya Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Anda hanya melihatnya dengan serius untuk waktu yang sangat lama. Lalu jika tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada semua orang. Ah, wanita. Jika tidak, ayo kembali ke kamar dan periksa lukanya dengan cermat. Begitu identitas keluarga kaya itu terungkap, pasti akan diselamatkan oleh Bailing Wenlong. Memotong akarnya.
Maaf, ada apa? 怎么了？ Sebenarnya aku terlalu lelah tadi malam. Diperintahkan menjadi master berdarah campuran dan tersingkir setiap hari. Bisakah kamu tidak lelah? Nenek, seharusnya begitu. 应该是 Tubuhnya lemah. Karena kamu lemah. Mengapa kamu tidak memiliki pembantu untuk menjagamu? Terima kasih banyak. Hanya saja adikku pun tidak memiliki pembantu. Ronger juga tidak pantas mendapatkannya. Dia berkulit tebal dan berkulit tebal. Anda tidak perlu berbeda darinya. Nenek akan mengucapkan terima kasih 2 kali. Nenek, berlama-lama, datang dan makan lebih banyak. Terima kasih, kakak ipar. Nyonya muda, budak ini adalah pelayan baru. Namaku Orange. Tolong istirahat. Budakku akan merasa lebih baik setelah datang. Hei, lihat betapa baiknya nih. Sao, mengapa wanita tua harus membiarkan tuan muda mengambil selir? Ya, Nyonya Sao baik-baik saja. Saya juga tidak tahu tentang wanita tua itu. Apa yang Anda sukai dari Mi? Ronger, tunggu saja aku. Nenek, tolong beri Ronger jeruk dan buah persik, oke? Jika Ronger menyukainya, berikan padamu. Ah. Ini adalah bibir bawah yang Anda kunyah di belakang punggung. Rambut budak Nyonya. Saya bersumpah bahwa saya hanya akan setia kepada Nyonya Ronger mulai sekarang. Tolong tunjukkan tangan mulia Anda, Nyonya. Pertunjukan dimulai. Keluarga Bailey dan keluarga kaya berselisih satu sama lain. Bagaimana dia bisa menjaga putrinya Bailey Wenlong? Ayo tegak. Datang ke sini setiap malam. Meski ada pembunuhan ayam, tidak ada niat membunuh. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Anda jelas ingin datang kepada saya. Kenapa kamu menghindariku lagi? Jer. Kamu pergi. Semakin jauh Anda melangkah, semakin baik. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Jika saya tidak pergi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bagus. Saya mengatakan yang sebenarnya. Sejak Anda menikah dengan keluarga kaya, tuan muda ini, hari-hari romantis dan bahagia hilang begitu saja. Aku sudah muak denganmu. Sang Buddha, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Aku beritahu kamu, sejak awal, saya pikir Anda berpura-pura menjadi Suyan. Cukup menarik, aku ingin menggodamu. Bosan bermain sekarang. Jika Anda bijaksana, segera ambil tas Anda dan pergi. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan pergi. Jika Anda membiarkan saya tinggal, saya akan tinggal. Kamu pikir kamu siapa? Saya sudah sangat lelah karena melakukan pekerjaan rumah di siang hari. Cepat pergi ke kecantikanmu itu. Aku akan pergi tidur. Apa yang terjadi? Dia akan tiba tahun depan. Jer. Betapa aku berharap kamu tanpa riasan. Tinggallah bersamaku selamanya. Tanpa riasan. Jer. Ronger telah bertemu saudara perempuannya.
Ini adalah jepit rambut emas yang diberikan oleh suamiku. Roger sedang berpikir, mengapa aku tidak menukar jepit rambutmu dengan jepit rambutku? Anggap saja itu sebagai kesaksian persaudaraan kita. Tidak. Saudari, tidak perlu melihat siapapun di luar. Biarkan saja adikku membantumu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan belas kasihan. Cantik sekali. Biarkan aku membawakannya untukmu. Ini adalah bunga pecah yang diberikan kepadaku oleh saudara tiga. Ini saudara tiga lagi. Masyarakat. Sister Roger tidak melakukannya dengan sengaja. Itu Tauzi, dia mendorongku. Kakak murah hati, Anda tidak akan menyalahkan Tauzi hanya karena jepit rambut, bukan? Apakah karena saudara ketiga? Saya benar-benar tidak akan melakukannya karena jepit rambut. Habiskan waktu dan curahkan amarahmu pada pelayan yang dihasut olehmu. Tapi kamu... Suamiku, kamu harus membuat keputusan untukku. Oke, berhentilah membuat masalah. Hanya sebuah kata makian. Hanya sebuah kata makian. Yang penting adalah kata-kata umpatan. Itu masih tempat terdalam di mana aku memberimu bunga berlian. Apakah kamu peduli? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Bunga berlianlah yang penting. Yang lebih penting adalah orang yang memberi Anda bunga berlian. Apakah kamu peduli? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Nenek. Kakak, dia memukulku. Sungguh tidak masuk akal. Kekejaman dan kecemburuan di atas satu sama lain. Karena bunga kotor sangat kejam bagi Roger. Wanita ini tidak boleh tinggal lagi. Niang Yaner selalu lembut dan lembut. Pasti ada alasan lain mengenai hal ini. Orangnya, beritahu aku ini lagi. Ya, wanita mudalah yang menyaksikan cinta antara Nyonya Roger dan tuan muda tertua. Jadi saya merasa marah. Dia mengambil tindakan dan memukul ini. Roger, tikus. Hari ini, istri saya akan memberi Anda 2 syarat. Akui kesalahanmu pada Roger. Minumlah 10 dering untuk meminta maaf. Biarkan saja YR menceraikanmu. Saya tidak salah. Mengapa kami harus memposting ulang? Ya, kamu memberontak. Apakah kamu tidak tahu kamu salah? Berlututlah di sini dan renungkan dengan cermat. Sampai kamu menyadari kesalahanmu. Ya, cepatlah dan ceritakan sebuah cerita. Meski itu tidak mudah bagimu, dan Anda memiliki kekhawatiran lain di hati Anda. Kenapa begitu? Mengapa saya terobsesi dengan ini? Apa yang saya tekankan? Apa yang aku pikirkan? Apakah Anda ingin kembali? Aku hanya akan menemanimu. Apakah Anda ingin kembali? Aku pasti akan menemanimu. Ini telah terjadi siang dan malam. Nyonya, ini masih sangat panas. Pak, tolong pikirkan caranya. Lihatlah ke langit, akan turun hujan.
Aku padamu. Apa itu? Saya pikir saya memahami Anda sebelumnya. Saya juga memahami diri saya sendiri. Baru sekarang aku tahu. Aku tidak mengerti kamu sama sekali. Saya sendiri juga tidak mengerti. Sang Buddha, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Kamu tiba. Akhir. Pernahkah kamu naksir aku? Sang Buddha. Apa yang sedang kamu lakukan? Pernahkah kamu naksir aku? Karena dia adalah putri Bailey Wenlong. Dia harus mati. Nomor 3. Kita. Ucapkan selamat tinggal pada ini. Lepaskan mulai sekarang. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Ya. Maafkan saya hanya bisa melindungi Anda dengan cara ini. Kecuali Anda memiliki status khusus. Bagaimana mungkin Dewa Lama tidak mentolerirmu? Sekarang giliranku. Maaf, gadis Bele.